selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini berjumpa lagi dengan Ibu Herlina Lestari Dawi. Nah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi pelajaran agama Katolik tentang membangun diri seturut teladan Yesus. Minggu lalu kita sudah belajar tentang kasih yang tidak membedakan. Nah, pada hari ini Ibu Herlina menggunakan media pembelajaran YouTube. Jadi, seperti biasanya, anak-anakku yang terkasih, Ibu akan membagikan link di grup kelas. Nanti kalian bisa menyaksikan video pembelajaran yang Ibu berikan melalui media YouTube Ibu Herlina. Apabila ada sesuatu pertanyaan atau yang ada sesuatu yang mengganjal, yang mungkin kurang kalian pahami, bisa kalian tuliskan di kolom chat seperti biasanya. Oke? Nah, kemudian kalian ada yang merasa malu untuk bertanya di grup di kolom chat YouTube Ibu, kalian bisa menjapri Ibu secara pribadi, nanti pasti akan Ibu Herlina jawab. Kita melakukan pembelajaran dengan media YouTube, Ibu Herlina menggunakan media YouTube dengan alasan seperti yang Ibu sampaikan minggu lalu, bahwa saat ini adalah masa yang sulit untuk kita semuanya, di tengah wabah pandemi virus Corona 19 ini, kita harus tetap menjaga kesehatan kita masing-masing dan orang-orang di sekitar kita. Tentu kita juga harus tetap melakukan kewajiban kita sebagai apa? Anak-anakku yang terkasih, tentu sebagai seorang pelajar. Jadi kita harus tetap belajar dalam situasi seperti ini, situasi sulit seperti ini, kita bisa menggunakan media-media yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan kita. Pada hari ini juga Ibu akan membagikan link pelajaran agama yang Ibu sampaikan di YouTube Ibu ini, dan kalian wajib, karena ini pelajaran agama yang akan kalian pelajari dan akan Ibu tuangkan dalam ujian nanti. Ibu akan memberikan soal-soal dari pelajaran yang Ibu sampaikan lewat YouTube Ibu ini. Langsung saja, tidak usah berlama-lama, karena waktu juga, Ibu akan menjelaskan materi tentang membangun diri seturut teladan Yesus. Sebelum mulai pelajaran pada hari ini, baiklah kita sebagai seorang Katolik, kita berdoa untuk minta berkat dari Tuhan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan nafas kehidupan kepada kami hari ini. Kami boleh berada di rumah kami masing-masing untuk mengikuti proses pembelajaran kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat berguna bagi kami, sehingga kami boleh seturut kehendak-Mu untuk membangun diri seperti Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus. Dimuliakanlah nama-Mu Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Tetap semangat ya, harus semangat. Karena apa? Karena kita adalah teladan seperti teladan Tuhan Yesus, seperti tema kita pada hari ini. Nah, sebentar, Ibu share screen dulu. Oke. Sebentar. Oke. Membangun diri seturut teladan Yesus. Sudah ada yang tahu membangun diri seturut teladan Yesus itu seperti apa? Bisa ditulis di kolom chat ya. Oke. Membangun pribadi. Pribadi itu apa? Pribadi itu diri kita, saya, aku, gitu. Pribadi adalah diri seseorang. Yesus adalah pribadi. Sebentar. Nah, Yesus adalah pribadi yang menjadi idola banyak orang, sama dengan kita. Nah, kita adalah pribadi yang memiliki karakter dan ciri khas kita masing-masing. Yesus adalah tokoh inspirasi bagi banyak umat kala zamannya, pada zaman dulu ya. Karena apa? Karena
kewibawaan dan kebaikan hatinya. Mohon maaf, ini ada kekeliruan. Jadi ini kewibawaan dan kebaikan hatinya. Yang selalu diberikan teladan yang rendah hati. Jadi Tuhan Yesus itu pada zaman dahulu itu menjadi tokoh idola bagi banyak masyarakat bangsa Yahudi, bangsa Israel pada saat itu. Kenapa? Kok dia menjadi idola? Bu, kenapa Bu? Kok Tuhan Yesus itu jadi idola, Bu? Kenapa enggak yang lain aja? Kan masih banyak orang lain di sana. Kenapa harus Tuhan Yesus? Kenapa? Ada yang tahu? Ya karena Tuhan Yesus itu rendah hati dan selalu menolong semua orang yang membutuhkan pertolongannya. Dan masih banyak lagi teladan yang mulia yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oke, kita lanjut. Diriku artinya adalah saya, diri kita sendiri, diriku. Jadi kalau anak-anakku yang terkasih ngomong dengan orang, saya, aku, diriku, itu artinya apa? Menunjukkan kepada kalian, pribadi kalian, diri kalian sendiri. Berarti saya, kalau dalam bahasa Inggris itu self, myself, saya, diri saya sendiri. Nah, diri saya, aku. Apakah aku sudah menjadi diriku sendiri? Dan apakah aku sudah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarku? Seperti yang diajarkan Tuhan Yesus kepadaku, menjadi teladan yang baik bagi semua orang. Teladan yang dicintai oleh gereja dan masyarakat, oleh sekolah, gereja, dan masyarakat. Kita perlu bertanya ke dalam diri kita, apakah aku, saya, diri saya, myself, sudah menjadi teladan yang baik bagi orang-orang di sekitar saya? Seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Apakah aku sudah melakukan itu? Atau saya sudah melakukan itu? Melakukan teladan dan ajaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus untuk orang-orang di sekitar saya? Terutama untuk sekolah, lingkungan sekolah saya, masyarakat, dan gereja. Apakah saya sudah melakukan itu? Perlu kita pertanyakan di dalam diri kita masing-masing, anak-anakku yang terkasih, sehingga kita bisa melihat kembali, sebenarnya apa? Saya ini sudah menjadi contoh yang baik atau belum? Atau bahkan saya ini malah menjadi contoh yang kurang baik, Bu, bagi teman-teman saya, atau bagi masyarakat dan gereja. Lanjut. Belajar dari kitab suci. Kita perlu belajar dari kitab suci, anak-anakku yang terkasih. Bu, kenapa Bu? Kok kita harus belajar dari kitab suci? Kan ada buku yang lain, kok harus kitab suci? Karena kita adalah seorang Katolik. Orang Katolik itu apa? Pegangan hidupnya kitab suci. Harus diingat itu kitab suci. Nah, dalam Injil teladan pengampunan, masih kita ingat siapa yang mengkhianati Tuhan Yesus? 12 rasul? Yudas, ya. Yudas adalah seorang murid yang telah mengkhianati dan menjual Yesus ke tangan musuh-musuhnya. Saat perjumpaannya di Taman Getsemani, saat-saat terakhir sebelum ia ditangkap dan disalibkan, walaupun Yudas seperti itu, Yesus tidak menghardik, tidak mencaci maki, tidak menghajar. Yesus tidak memukul Yudas, tidak mengancam, tidak mengutuki Yudas. Melainkan apa? Melainkan menyapa dengan kata sahabat yang terdapat dalam Injil Matius 26, 50. Bab 26 ayat 50. Nanti bisa dibuka ya di kitab suci kalian masing-masing atau di searching di Google. Ia tidak mengajarkan bahwa kita harus, ia tidak saja mengajarkan kepada kita bahwa kita harus mengampuni musuh kita. Terdapat dalam Matius 18, 21 sampai 35. Bahkan berlaku baik bagi mereka. Itu terdapat dalam Lukas 6, 27, 28 dilanjutkan 35 sampai 36. Dalam kitab suci nanti anak-anakku yang terkasih bisa dibuka ya kitab sucinya. Tetapi apa? Tetapi ia sendiri sampai saat mati pun memberikan teladan pengampunan.
Teladan pengampunan kepada siapa? Kepada orang-orang yang menyalibkannya. Ia menyalurkan pengampunan melalui doanya. Itu terdapat dalam Lukas 23 sampai 30 ayat 23, bab 23 ayat 34. Dan masih banyak lagi teladan, terutama rendah hati, teladan rendah hati yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita, yang harus kita ikuti atau untuk kita ikuti. Anak-anakku yang terkasih, jadi dalam kitab suci ada tertulis, ketika Yudas mengkhianati Yesus, bahkan Yesus membenci, mengutuk, mengumpat dalam hatinya saja tidak, melainkan ia mengasihi dan mau mengampuni Yudas dan mengampuni orang-orang yang menyalibkannya pada saat itu. Itu adalah tindakan pengampunan yang sangat besar. Kita saja sebagai manusia, Ibu Herlina saja sebagai seorang guru, tentu ketika anak-anakku yang terkasih malas mengerjakan tugas, ya ibu jujur, kadang ibu kesal dengan kalian. Ibu bahkan di belakang, bahkan bersama dengan guru-guru tuh misalnya bilang, aduh si A ini kenapa ya malas banget. Nah itu sudah tindakan yang tidak baik. Tetapi Tuhan Yesus di sini apa? Memberikan teladan kepada kita, bahkan dia disalibkan di atas kayu salib, dia tetap mau mengampuni orang-orang yang menyalibkannya. Nah, kemudian apa? Teladan yang diberikannya selain pengampunan, yaitu teladan rendah hati. Kita belajar dari Tuhan Yesus untuk menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati dalam apa? Dalam hal apapun, terutama dalam hal penyampalan diri kita sendiri. Kita harus belajar untuk menjadi orang yang rendah hati. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang peneguhan. Tadi kita sudah belajar dari kitab suci, sekarang kita juga belajar untuk kembali merenungkan, mendengarkan peneguhan dari pelajaran kita tentang membangun diri seturut teladan Tuhan Yesus. Anak-anakku yang terkasih, dari kitab suci kita diajak untuk belajar membuka diri, mengikuti teladan Tuhan Yesus yang diberikan kepada kita. Sebagai seorang umat Katolik, sebagai seorang pelajar kalian semua, sebagai seorang siswa-siswi, murid-murid di SMPK Santa Maria Tulung Agung, mari kita ikuti teladan Tuhan Yesus ini, yang mau mengampuni, yang rendah hati. Hal ini dapat kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar teladan Yesus ini hidup di dalam diri kita. Dengan apa? Bu, kenapa kita harus menghidupi teladan Tuhan Yesus? Ya karena dia adalah juru selamat kita, guru, sang penyelamat. Kita tidak bisa hidup sampai saat ini kalau bukan apa? Bukan karena kasih dan kebaikan Tuhan. Jadi Ibu Herlina itu selalu ingat ya akan kasih dan kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan sampai saat ini. Sampai saat ini kita bisa berada di sini, Ibu bisa memberikan materi, kalian bisa belajar dari rumah. Itu adalah sebuah kebaikan dan kasih Tuhan untuk kita. Kita bisa belajar dari kehidupan kita sehari-hari, bagaimana kita menjadi orang yang rendah hati ketika dimintai tolong oleh mama atau oleh papa. Kita tidak bersungut-sungut di belakang atau malas banget sih aku lagi main HP gini, atau aku lagi rebahan, atau lagi malas, lagi mager. Tidak boleh seperti itu. Tapi apa? Kita harus belajar rendah hati, menolong orang tua kita, dan mengampuni orang-orang yang melukai hati kita. Karena apa? Karena dengan pengampunan itu, kita belajar untuk mencintai diri kita sendiri dan mencintai orang lain. Kalau kita mengampuni orang lain, Tuhan akan lebih mengampuni kita sebagai orang yang berdosa. Oke, anak-anakku yang terkasih, kita lanjut. Nah, kita sampai pada kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi tema pelajaran kita apa? Membangun diri seturut teladan Yesus, teladan Tuhan Yesus. Kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini apa? Dari teladan Yesus, kita diajarkan untuk mengampuni. Menjadi orang yang rendah hati. Menjadi diri kita yang lebih terbuka. Terbuka untuk apa? Terbuka untuk rahmat yang ada di dalam diri kita, yang bisa diterima oleh orang-orang di sekitar kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi teladan
kita menjadi teladan seperti Yesus sendiri sang guru. Guru kita Tuhan Yesus yang melakukan penyelenggarannya di dalam diri kita. Jadi kita itu harus membuka diri untuk apa saja, untuk masukan-masukan yang diberikan oleh orang lain, orang tua, teman, guru di sekolah. Kita kalau diberikan masukan itu jangan ya gampang tersinggung, itu tidak boleh. Kita harus merenungkan, oh kenapa aku diberikan masukan seperti ini, berarti ada sesuatu yang kurang tepat atau sesuatu yang salah yang aku lakukan sehingga aku dibenarkan oleh orang tersebut gitu. Nah, sehingga apa? Jadi rahmat yang diberikan oleh Allah, oleh Bapa, oleh Tuhan Yesus ke dalam diri kita itu bisa masuk ke dalam diri kita karena kita tidak penuh dengan kebencian, dendam, amarah. Rahmat itu bisa masuk ke dalam diri kita dan bisa kita salurkan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kita. Gitu. Seperti teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Oke. Baik, anak-anakku yang terkasih, Ibu kira demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu Herlina sampaikan dapat kalian terima, dapat kalian resapi, dan kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita bisa menjadi teladan seperti yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau penjelasan Ibu mungkin terlalu cepat atau terbantah-bantah, kalian bisa bertanya atau, Bu, saya nggak mengerti. Aku nggak ngerti, Bu. Bu, bisa dijelaskan ulang? Silakan dituliskan di kolom chat atau di Japri WA Ibu secara pribadi. Oke? Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa belajar, dan tetap tersenyum. Oke? Nah, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh menyelesaikan pelajaran kami tentang membangun diri seturut teladan Yesus, teladan Engkau sendiri. Tuhan, semoga kami anak-anak-Mu mampu menjadi teladan yang baik bagi sesama kami, terutama bagi sekolah, gereja, dan masyarakat, sehingga kami dapat menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa.